warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai masa transisi tahun 1966 sampai 1967. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai masa transisi, aksi Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan. Saya Latifah Nisrina akan menyampaikan mengenai masa transisi dan pengertian Tritura. Masa transisi adalah masa di mana terjadi pergolakan politik Indonesia yang terjadi pada pertengahan 1960-an atau tepatnya 1966 sampai 1967. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, digulingkan setelah 21 tahun menjabat menjadi Presiden Indonesia. Soeharto menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia setelah itu. Selanjutnya kita masuk ke materi aksi Tritura. Kita akan membahas pengertian, latar belakang, isi tuntutan, dan dampak. Pengertian Tritura. Apa itu Tritura? Tritura atau tiga tuntutan rakyat merupakan tiga tuntutan yang diserukan mahasiswa untuk pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1965. Saya Elvira Margareta. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dan isi tuntutan Tritura. Latar belakang, mengapa bisa terjadi? Yang pertama, rakyat tidak puas pada pemerintah terhadap penyelesaian politik G30S atau PKI. Yang kedua, rakyat tidak percaya kepada kebijakan Insinyur Soekarno. Yang ketiga, krisis ekonomi akibat devaluasi dan tingginya harga minyak bumi. Selanjutnya, isi tuntutan Tritura. Apa saja tuntutan Tritura itu? Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga barang. Saya Dea, saya akan menjelaskan tentang dampak Tritura dan pengertian Super Semar. Dampak Tritura, pada tanggal 11 Maret 1966, mahasiswa melakukan unjuk rasa yang bahkan didukung oleh Angkatan Darat. Presiden akhirnya mengeluarkan surat perintah untuk mengatasi konflik yang dikenal sebagai Super Semar. Selanjutnya kita masuk ke materi Super Semar. Kita akan membahas pengertian, latar belakang, isi surat, dan tujuan. Pengertian Super Semar. Apa itu Super Semar? Super Semar atau yang disebut Surat Perintah 11 Maret adalah surat perintah yang ditandatangani Insinyur Soekarno untuk mengatasi keamanan dan kestabilitasan pemerintah pasca G30S atau PKI. Saya Hilda Brila Rista Putri ingin menyampaikan latar belakang dan isi Super Semar. Latar belakang, mengapa bisa terjadi sebagai upaya penyelesaian masalah yang timbul akibat pemberontakan G30S PKI. Isi Super Semar. Apa itu Super Semar? Pemberian mandat kepada Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah serta penerima mandat harus melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Perkenalkan, nama saya Dea Sakina Rosidi akan menyampaikan tujuan Super Semar. Untuk apa Super Semar itu? Untuk menyentabilkan keadaan negara yang kala itu sedang tidak stabil karena G30S PKI. Saya Rifki Kurniawan. Di sini saya akan menyampaikan dualisme kepemimpinan, isi SK Presiden nomor 1/3/1966, latar belakang, kronologi. Isi surat keputusan SK Presiden nomor 1/3/1966. 1. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. 2. Penangkapan 15 materi yang terlibat ataupun mendukung G30S. 3. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang, mengapa bisa terjadi? Terjadi karena perbedaan penafsiran atas Super Semar. Insinyur Soekarno menganggap sebagai pemerintah untuk mengamankan situasi. Soeharto menganggap sebagai penyerahan kekuasaan. Perkenalkan, nama saya Krisna Diwijaya. Di sini saya akan menyampaikan tentang kronologi dan tanggal-tanggal penting masa transisi. Kronologi. 1. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap Tritura.
Kedua, Soeharto membubarkan PKI setelah mendapatkan surat perintah, kemudian namanya semakin populer. Tiga, terjadi kesalahpahaman antara dua pihak terhadap maksud surat perintah. Tanggal penting 30 September 1965, pemberontakan G30S atau PKI. 11 Maret 1966, Soeharto menerima Super Semar. 12 Maret 1966, pembubaran PKI oleh Soeharto. 22 Februari 1967, penyerahan kekuasaan kepada Soeharto. 7 Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai penjabat presiden. 12 Maret 1967, Soeharto dilantik sebagai presiden. Selanjutnya ada satu pepatah dari kelompok kami, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.